Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Raina Sudaria. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Al-Hikmah Medan. Saya prodi dari PGMI atau disebut dengan Perguruan Madrasah Ibtidaiyah. Saya sudah semester 6. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang materi administrasi pendidikan. Kita masuk ke materi pembahasan, yaitu tentang jenis-jenis administrasi pendidikan. Jenis administrasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama yaitu administrasi kesiswaan, lalu kedua administrasi kurikulum, ketiga administrasi sarana dan prasarana, keempat administrasi kepegawaian, dan yang terakhir adalah administrasi keuangan. Nah, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis administrasi ini. Nah, yang pertama, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan itu adalah proses pencatatan data siswa, yaitu dari mana dimulai dari proses masuknya siswa, masuk sekolahnya siswa sehingga tamat sekolah, atau data keluar siswa dari sekolah dengan alasan pindah atau dengan alasan lainnya. Administrasi kesiswaan ini sangat penting dan sangat bertanggung jawab kepada kepala kewirausahaan. Nah, kalau untuk tugas-tugas dari administrasi kesiswaan ini adalah dimana pertamanya itu menyangkut data siswa baru, menyangkut penerimaan murid baru, lalu pengisian buku induk siswa, dan kemudian mengisi buku kelapor siswa. Buku kelapor siswa ini adalah pelengkap dari daftar induk siswa. Lalu mengisi buku mutasi siswa. Buku mutasi siswa ini adalah buku yang mengisi data siswa, yaitu baik itu dari mulai dari siswa masuk sekolah atau keluar sekolah ataupun pindah sekolah, data pengisian setiap bulannya. Nah, lalu pengisian buku daftar kelas, dan berikutnya adalah pengisian buku nilai. Buku nilai ini adalah buku pengumpulan nilai-nilai siswa dari seluruh nilai-nilai bidang studi siswa, dijadikan menjadi satu. Dan yang terakhir adalah mengisi buku daftar hadir siswa, yaitu absensi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini adalah penjabaran dari kebijaksanaan dari pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan mata pelajaran ya. Tugas dari administrasi kurikulum ini adalah itu pertama, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Lalu yang kedua adalah menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengatur penyusunan program pengajaran, program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran, dan penyesuaian. Nah, berikutnya kita masuk ke administrasi sarana dan prasarana ya. Nah, administrasi sarana dan prasarana ini sering disebut juga administrasi peralatan, perbekalan, atau administrasi material. Nah, kalau untuk fungsinya itu adalah fungsi dari administrasi sarana prasarana ini adalah untuk melengkapi fasilitas yang ada di sekolah gitu ya. Nah, kalau untuk tugas-tugas dari administrasi sarana prasarana itu sendiri adalah penyediaan dan seleksi buku pegangan guru, lalu layanan perpustakaan dan juga laboratorium, dan juga penggunaan alat peraga, lalu juga keindahan dan kebersihan lingkungan sekolah, dan juga keindahan dan kebersihan kelas, dan juga terakhir
kepegawaian ini adalah satu proses kegiatan yang harus dilakukan setiap pimpinan agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang seimbang dengan sifat hakikat dan fungsi organisasi dan hakikat sifat para anggotanya. Nah, kalau untuk tugas-tugas dari administrasi kepegawaian ini adalah pertama, pembagian tugas guru, kedua, mengajukan kenaikan pangkat atau gaji atau mutasi guru, lalu yang ketiga, mengatur program kesejahteraan guru, dan yang keempat adalah mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru, lalu yang terakhir adalah mencatat masalah dan juga keluhan-keluhan guru gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke administrasi yang terakhir, yaitu administrasi kelima, administrasi keuangan. Nah, kalau administrasi keuangan ini merupakan masalah yang sangat penting bagi terselenggaranya kegiatan di sekolah gitu. Dimana kegiatan pembiayaan di sekolah itu meliputi 3 hal, yaitu diantaranya 1. Penyusunan anggaran atau budgeting, lalu berikutnya pembukuan, dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan gitu. Nah, kalau untuk fungsi dari administrasi keuangan itu sendiri adalah melaksanakan seluruh administrasi keuangan di sekolah, yaitu dari meliputi keuangan rutin, keuangan dana BOS, keuangan dana komite sekolah, dan juga dana dari sumber lainnya gitu. Dan administrasi keuangan ini bertanggung jawab langsung kepada kepala tata usaha. Nah, lalu untuk tugas dari administrasi keuangan